puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau terus bersorak, sorakan haleluya sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan sepanjang minggu ini yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh tiada berkesudahan di dalam kehidupan ini. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang merelakan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan Amin. sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kembali ulangi pujian ini dari awal.
Tuhan, Kasih-Mu tak bersyarat Tuhan. tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia. Inilah pernyataan kami kepada Engkau Tuhan. Sungguh mulia, Kau Allah yang tulus mengasihi kami. sempurna mengasihiku. Haleluya. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan, Dari dalam lubuk dan setiap syukur kami kepada Engkau. ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikanlah Engkau di atas puji-pujian. di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan kembali berterima berlambut kasih. terpujilah Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan ditinggikanlah Kau Tuhan di atas segalanya, di atas puji-pujian kami. Dari dalam lubuk hati ini Tuhan, kami
Kami sungguh bersyukur. Mari sambil bangkit berdiri, serukan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dengan hati sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk katakan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih-Nya sungguh besar bagi setiap kita. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami di tempat ini. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Ini semua karena Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan. Kami hanya katakan dari dalam lubuk hati kami setiap syukur dan terima kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap mengagungkan Engkau lebih lagi, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang datang. Kami boleh bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap memuji nama Yesus kita menserukan. Amin. Boleh kasih salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan engkau dikasihi Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama. Syukur kami Tuhan. Katakan, Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku.
sungguh ajaib bagi kami. Amin. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku mengagumkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah Boleh tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua Yang ada padaku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan Seutuhnya. hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus Haleluya. Ya segala-galanya bagi kita, amin. Mari terus memuji nama Tuhan. Dialah gunung batu, dialah kota benteng kita. Amin. Mari katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku Tuhan. keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Biarlah kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkaulah gunung batu kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Yang menjamin hidup kita. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Tuhan. Di dalamku, Amin. walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu. Amin. Mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar.
apa di dalam hidupku ini. Namun tangannya mengangkatku tinggi. Aku tinggi. Katakan Yang benar. ya Tuhan yang benar. Kepadanya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembahnya. Kakimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Semesta akan memuja-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu, yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lalui bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kembali naikkan pujian tema ini bersama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kau menyertai hidupku selama ini. Kami mau berterima kasih Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih
kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Nyatakan rasa syukurmu kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Kau menyertai Kau Allah yang menyertai kehidupan kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan. Kami sungguh berterima kasih ya Bapa. karena kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada Hari ini karena Engkau baik Tuhan. baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Saya undang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Katakan aku ada hari ini karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Dan teramat baik bagiku. Renungkan setiap kebaikan-Nya di dalam kehidupan. Semua yang Setiap ku kesehatan, alami setiap nafas bersamamu kehidupan. lewati. Itu semua karena cinta-Mu bagi Indahnya kami kasih Tuhan. Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Engkau baik Tuhan. Baik dan teramat baik bagiku. Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berkurang-kurang, tapi bertambah-tambah, semakin lama semakin nyata. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang membuat kehidupan kami tetap baik di tengah segala tantangan yang terburuk sekalipun. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kami dan keluarga. Kami bersyukur untuk rencana agung-Mu bagi gereja Tuhan, terlepas dari situasi dan kondisi yang telah, yang sedang, yang akan kami hadapi. Rencana-Mu yang agung itu akan diwujudkan bagi gereja Tuhan, bagi setiap keluarga umat-Mu, bagi setiap pribadi umat-Mu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Dengan penuh syukur kami membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan.
Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap, kami rindu, kami perlu firman Tuhan. Amin. Tetap berdiri, tetap dalam sikap doa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 5 mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan semua yang percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Ini adalah tanggal 11 Februari yang di bulan dikenal sebagai bulan cinta kasih. Bukan berarti bulan lain bukan bulan cinta kasih. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari orang Kristen harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi. Tapi tidak salah untuk di-highlight bulan ini sebagai bulan cinta kasih. Dan minggu ini saya memberi judul khotbah saya, True Love. Ucapkan bersama-sama, True Love. Apa lawan kata dari True Love? Lawan katanya adalah fake love. Kasih tapi palsu, kasih tapi KW, kasih tapi abal-abal. Itu bukan kasih yang alkitabiah. Kasih yang alkitabiah adalah kasih yang true, yang ori, yang asli, yang sejati. Paulus mengajarkan kasih adalah pucuk dari buah roh. Itu sebabnya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ketika Paulus mengajar tentang buah roh, bukan buah roh, salah. Dalam bahasa aslinya itu singular, buah roh, satu buah dengan 9 citra rasa, dan diawali dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, pucuknya adalah kasih dan puncaknya adalah penguasaan diri. Jadi bagi mereka yang belum menikah, dalam proses mate selection, dalam proses berpacaran, camkan itu baik-baik. Kasih yang ori, yang true, yang sejati itu selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan dengan penguasaan diri. Jadi kalau ada yang katanya I love you, mencintai engkau, tapi tidak punya penguasaan diri, suka meraba yang belum boleh diraba, suka membuka yang belum boleh dibuka, that's not true love. Itu adalah nafsu, bahasa kerennya nepsong. Kasih pucuknya, puncaknya penguasaan diri itu diajarkan oleh Rasul Paulus.
Walaupun tidak secara eksplisit Petrus menyebut buah roh, tapi saya mengambil kesimpulan sebenarnya Petrus juga sedang mengajarkan buah roh di 2 Petrus tadi pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-11, dan Petrus mengajarkan kasih adalah puncak dari buah roh. Sedikit berbeda, tapi ini 2 angle yang seharusnya saling melengkapi. Petrus mengajarkan buah roh itu diawali dengan iman, lalu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri di tengah, at the center, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, lalu lanjut puncaknya adalah kasih akan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat, jangan puas sekedar memiliki iman, tapi kembangkanlah kebajikan. Karena iman tanpa perbuatan, iman tanpa kebajikan adalah mati. Mati, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu diteguhkan oleh Yakobus. Slide berikutnya tolong. Jangan hanya bangga jadi orang bajik, tapi teruslah menambah pengetahuan. Sebab orang bisa giat berbuat bajik, tapi tanpa pengetahuan bisa menjadi ekstrim, tersesat, radikal. Tidak heran Indonesia akrab dengan pelaku bom bunuh diri. Betapa tidak berpengetahuan kalau berpikir bahwa seseorang yang melakukan bom bunuh diri dan membunuh banyak sesamanya justru katanya dapat tiket directly to heaven, tiket langsung untuk pergi menuju surga. Bajik, giat, begitu giat, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Jangan puas sekedar bertambah pengetahuan tanpa penguasaan diri. Karena ada orang-orang yang punya pengetahuan bertambah tapi jadi besar kepala, merasa dirinya paling benar. Saya tidak suka istilah orang tertentu tanpa menyebut namanya yang menyatakan bahwa pelayanannya menyampaikan suara kebenaran. Saya tidak menyebut nama, tapi saya khawatir spirit di belakang pelayanan tersebut merasa hanya dirinya yang benar, yang lain tidak benar. Hanya dirinya yang benar, yang lain kurang benar. Tanpa penguasaan diri, kebenaran menjadi arogansi rohani. Dari semua arogansi rohani adalah paling dangerous. Jangan terlalu senang karena dapat menguasai diri, karena kita juga harus memperkokoh ketekunan. Kalau berhenti di penguasaan diri, stuck, akhirnya mempertahankan status quo, mempertahankan comfort zone. Tapi kita harus tetap bergerak maju, melakukan perubahan demi perubahan menuju kemajuan. Itulah ketekunan. Tapi Petrus juga mengingatkan, jangan terlena dalam ketekunan, tapi murnikanlah kesalehan. Ada yang tekun, terus melakukan apa yang perlu dilakukan, tapi lupa untuk melakukan introspeksi, dan pada titik tertentu kehilangan motivasi dalam hati yang tidak lagi karena kesalehan, tapi hanya rutinitas dan rutinitas agamawi saja. Jangan tenggelam dalam kesalehan, lalu ingin pergi bertapa atau mengurung diri di satu tempat sebagai orang saleh akhir zaman. Karena itu tunjukkanlah kasih akan saudara.
saudara, tunjukkan kasih akan saudara-saudara, bahkan tidak berhenti kasih kepada saudara-saudara, karena kalau berhenti di situ kita menjadi komunitas yang eksklusif, saudara-saudari. Komunitas yang eksklusif, terus-menerus hanya berhubungan dengan orang Kristen. Bergereja udah pasti ketemu orang Kristen, cari bengkel, bengkelnya haleluya, cari restoran, restorannya hosana, arisan sesama orang Kristen. Lalu kapan kita menjadi terang bagi dunia yang gelap? Terlalu banyak pertengkaran di gereja. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita jadi garam. Tapi kalau garam cuma tinggal di antara lingkungan eksklusif, orang-orang Kristen terus-menerus, yang terjadi justru karena satu garam ketemu garam, akhirnya saling menggerami satu dengan yang lain. Giginya bergetak, terlalu eksklusif, dan ujung-ujungnya adalah konflik, pertengkaran demi pertengkaran. Itu sebabnya Petrus lanjut pengajarannya, bagikanlah kasih akan semua orang, unlimited. Saudara, ada yang baca enggak ayat emas hari ini? Tunjukkanlah kasihmu bukan hanya dengan bibir atau perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu ayat emas hari ini. Itu ayat hafalan saya hari ini. Saya share, saya bagi. Ketika dibagi, banyak yang mungkin masih tidur. Apalagi gerimis lagi kan. Lanjut narik selimut, belum dibaca, tapi saya sudah bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Ucapkan bersama-sama, tunjukkanlah kasihmu bukan hanya dengan bibir atau perkataan, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Masuk tahun ini saya ditegur oleh Tuhan. Salah satunya adalah kurang kontak, kurang connection dengan orang-orang yang belum percaya. Terlalu banyak hubungannya hanya dengan sesama orang Kristen. Punya pikir saya ingin buat satu kemajuan, satu terobosan, dan saya kemudian tambah kegiatan yang berhubungan dengan hobi saya, yaitu badminton. Dan akhirnya saya nambah. Kadang-kadang badmintonnya itu bukan cuma hari Sabtu yang udah terus ketemu penghuni Permata Depok Regency, tapi hari Senin dan hari Kamis kalau ada kesempatan saya badminton dan ketemu masyarakat Tionghoa. Dan kalau ketemu masyarakat Tionghoa itu namanya nggak rumit-rumit, Bapak Ibu. Mereka penggemar nilai A, sehingga koordinatornya Aseng. Yang paling jago Aon, dan yang lain itu Asin. Lalu ada A, pokoknya tinggal sebut aja, saudara, ketemu sekali aja, langsung hafal. Nggak tahu kapan Ahok ikut bergabung, nggak tahu, saudara. Kalau di komunitas Tionghoa olahraga badminton beda, karena di hari Sabtu Pak Lim itu tinggal dihitung lapangan lalu kok dibagi sama rata, Tapi kalau masyarakat Tionghoa lebih ekonomis, hitung-hitungannya lebih ekonomis, lebih detail dihitung. Setiap kali main itu harus dihitung bayar lapangan umpamanya 5.000, dan setiap kali pakai kok bayar 3.000. Kalau koknya 2, 6.000 Bapak Ibu saudara-saudari, dan tunggu dulu masih ada hitungannya kalah atau menang. Kalau kalah, dia harus bayar minuman untuk mereka yang menang. Jadi punya hitung, soipia, dan kalkulator berjalan, kepintaran matematika ekonomi berjalan. Jeremy suka lihat dan protes, tapi kayak judi aja, pulang badminton bawa 2 botol, itu 2 kali menang. Berarti kan, karena dibeliin oleh yang kalah. Bagi saya itu something new, tapi yang lebih penting adalah terlalu sering saya cuma ketemu mereka saat makan umpamanya seafood di 1000 Pulau, saat beli
Apa itu? Lampu-lampu di Meteor, toko Meteor, saat beli besi di toko besi Tangerang. Tapi beda daripada sekedar beli, sekarang udah ketemu. Dan saya ditanya karena beberapa kenal sebagai pendeta. Sebenarnya Bapak Pendeta namanya siapa? Langsung cepat berpikir, supaya A juga, gak cocok Mulyanto. Supaya A juga. Saya bilang nama saya Anton. Ada A-nya dong, ya kan? Jadi ada Aseng, ada Ahok, ada Asin, tapi ada Anton juga turut bermain. Dan tujuan saya, walaupun mungkin harus butuh validasi, saya bilang kepada keluarga saya adalah supaya bisa mengenal dan bisa berkomunitas dengan orang-orang yang tidak terus-menerus orang Kristen, orang percaya. Karena Petrus mengajarkan kasih akan semua orang. Dan sebagai pendeta, saya juga merangkap sebagai medical person. Mengapa? Kalau ada yang cedera, oh ini kesempatan membuat kesaksian. Saya buru-buru keluarin Salon Pas Jet Spray. Wah, kok katanya masih ingat tadi namanya siapa? Aseng. Kok masih ingat namanya siapa tadi? Asin. Tak semprot, keluar jurus yang membangkan jembatan persahabatan, persaudaraan. Kamsyah ko Anton. Paling tidak itu titik awal. Kita bangun jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan untuk menunjukkan kasih bukan hanya kepada saudara seiman, tapi juga kasih akan semua orang. Jadi siapa yang selama ini cenderung eksklusif, saling menggarami, ujung-ujungnya saling menggerami satu dengan yang lain, buat terobosan. Tahun perubahan, bangun jembatan dengan orang-orang yang tidak percaya apapun jembatan yang bisa dibuat, karena kita diajarkan untuk menunjukkan kasih bukan hanya dengan bibir, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan di dalam kebenaran kepada semua orang. Tanpa kasih, jemaat seperti pohon kering yang tidak berbuah. Lihat ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, yaitu yang diawali dengan iman dan kemudian berpuncak kepada kasih akan semua orang, maka engkau tidak akan menjadi mandul atau yang huruf merah baca bersama-sama atau tak berbuah dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada pohon tapi tidak berbuah, Tuhan memeriksa setiap pohon. Kalau tidak berbuah, Tuhan Yesus mengatakan tebang, lalu potong-potong, bakar. Karena untuk apa jadi pohon kalau tidak berbuah? Dalam hal ini istri saya lebih taat akan firman Tuhan. Karena kalau saya itu tipenya penyayang. Kenapa saya susah kurus? Karena saya penyayang. Dia kalau ada makanan nggak habis, sayang kalau nggak dihabisin. Kalau ada orang kirim makanan, sayang dong kalau nggak dihabisin. Ujung-ujungnya sering gagal porsinya, saudara, karena saya penyayang. Dan kalau saya punya pohon, saya begitu penyayang, pengennya dirawat dan terus dirawat sampai pada waktunya pohon sirsak berbuah. Tapi Bu Erta lebih taat. Nih, tahun pertama dia periksa kagak berbuah. Tahun kedua dia periksa tidak berbuah. Tahun ketiga tidak berbuah. Dia langsung bilang, saya tebang kamu. Saya pikir dia bercanda. Saya pergi badminton, balik lagi. Sudah terkapar itu, saudara. Pohon sirsaknya sudah terkapar, dipotong beneran. Sebagai anak pendeta, maklum. Anak pendeta, saya kan bukan anak pendeta. Sehingga kalau anak pendeta lebih taat soal kalau ada pohon tidak berbuah, ditebang, dipotong-potong, dan
dibakar. Dan itu bukan ajaran Bu Erta, itu ajaran Tuhan Yesus. Pegang dadanya masing-masing. Ingatkan diri sendiri, jangan sampai saya tidak berbuah. Lama di dalam Tuhan, lama di dalam Tuhan belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau lama tapi tidak dan tidak dan tidak berbuah juga. Tuhan Yesus pernah marah kepada pohon ara yang tidak berbuah. Dan kalau Tuhan Yesus marah, dihardik justru jadi kering, kerontang, dari akar sampai pucuknya kering, kerontang. Tanpa kasih, analogi yang sedikit berbeda tapi melengkapi jemaat akan menjadi rabun, bahkan buta secara rohani. Lihat ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak cukup memiliki semuanya itu, iman, pengetahuan, kebajikan, berpuncak kepada kasih akan semua orang, ia menjadi rabun. Dan bahkan yang huruf merah baca bersama-sama, bahkan buta. Dan lupa bahwa dia telah dibersihkan dari dosa-dosanya yang dahulu. Jemaat tapi rabun, jemaat tapi buta, tidak dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana true love atau fake love. Makanya yang diajarkan di dunia free sex, sebenarnya Alkitab menyebut itu bukan seks yang free, tapi seks yang sesat, seks yang unresponsible, tidak bertanggung jawab, bukan cuma memakan korban orang-orang non-Kristen di Hollywood, tapi ada juga orang-orang Kristen yang terjebak hubungan seks jauh sebelum pernikahan. Mengapa? Bisa jadi jemaat tapi rabun atau buta. Bukan hanya uang halal, uang haram pun dia doyan. Koruptor belum tentu hanya non-Kristen. Ada juga di KTP Kristen tak pernah bosan, korupsi lagi dan korupsi lagi. Di gereja sepertinya Kristiani, tapi tunggu dulu. Beberapa yang datang ke gereja kelihatan Kristiani banget, tapi di luar gereja sangat duniawi. Pergi dari rumah masih senyum, tapi dipepet dikit, oh premannya keluar. Ya kan? Ketika pergi dari rumah kelihatan pemuda-pemudi baik-baik, tapi ketika pacaran apalagi mati lampu di tempat yang remang-remang, ternyata berubah wujudnya menjadi Casanova atau playboy, playgirl cap kampak. Itu happening. Walaupun sedih saya sebagai gembala, hamba Tuhan, it's happening. Itu bisa terjadi. Mengapa? Karena memang secara formal status orang Kristen, tetapi tidak berbuah dan ujung-ujungnya menjadi rabun, bahkan menjadi buta. Kebutaan rohani akan membuat orang-orang tersebut tersandung dan jatuh pada kehidupan yang lebih buruk, lebih buruk. It's getting worse. Itu lebih buruk daripada sebelum dia bertobat. Kalau kita maju sedikit ke surat 2 Petrus kali ini, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, kembali kepada manusia lamanya, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada
yang semula, lebih buruk daripada yang semula. Dan sebelum Petrus mengajarkannya, Tuhan Yesus sudah mengajarkannya di Injil Matius pasal yang ke-12, Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Coba tepuk sebelah kanannya, jangan sampai hatimu kosong. Coba tepuk sebelah kirinya, jangan sampai hatimu kosong. Karena kalau engkau bergereja tapi hatimu kosong, tidak ada iman, pengetahuan, kebajikan, dan terus kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang, saudara-saudari akan dikunjungi oleh roh jahat. Mau dibesuk sama roh jahat? Dan kalau roh jahat mendapati, enak nih orang Kristen, hatinya kosong, memang bersisi, memang teratur, tapi tidak berbuah-buah. Dan ternyata roh jahat tidak suka sendirian. Dia keluar sebentar untuk ajak apa? Ajak siapa? Roh yang lebih jahat daripada dirinya. Dikasih invitation, dikasih undangan. Keren loh, ada orang Kristen tapi kosongan. Ada orang Kristen tapi belangkoan katanya. Tidak ada isi, tidak ada substansi kehidupannya. Dan mereka semua masuk dan membuat tidak heran kalau ada beberapa orang Kristen tapi kehidupannya lebih jahat dari orang dunia. Mahatma Gandhi berkata, kalau saya mendengar dan membaca Alkitab, sebenarnya saya sangat ingin percaya Yesus dan jadi orang Kristen. Tapi kalau saya melihat kanan kiri, depan belakang, kehidupan orang Kristen itu sendiri batal. Dia masuk ke gereja batal. Dia masuk ke gereja di cancel. Tidak jadi di orang Kristen. Kenapa? Karena melihat banyak orang Kristen, tapi hidupnya bukan menjadi kesaksian, bukan menjadi jembatan, tapi menjadi batu sandungan. Karena sama sekali tidak merefleksikan ajaran kekristenan. Kasih akan terus mendorong jemaat, terus mendorong jemaat untuk mengawali, dan bukan cuma mengawali, tapi menekuni dan haleluya, puji Tuhan, mengakhiri dengan baik. Bagi mereka yang kenal Pendeta Pete Hen Malangkai, kemarin telah dipanggil Tuhan sebagai gembala senior GSJA CWS Kenanga. Lalu kita mau kirim karangan bunga. Saya ditanya, apa yang mau ditulis dalam karangan bunganya? Saya WA dong jawaban saya. Mereka pikir akan ditulis turut berduka cita. Mereka berpikir akan ditulis our deepest sympathy. Tapi saya berdoa sebentar. Masa nggak boleh berdoa sebentar? Masa klise-klise terus? Yang belum pesan udah dicurigai atau diduga akan menulis itu. Saya tergerak
menjawab, tuliskan ini, Sabas, hamba yang baik dan setia. Itu yang tertulis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu yang tertulis. Atas nama Gembala, Mitra, Jemaat, GCA, CWS, Raja Wali, ucapkan sama-sama apa yang tertulis. Sabas, hamba yang baik dan setia. Itu yang rindu kita dengar. Itu yang rindu kita dengar pada akhir dari kehidupan di dunia ini, berjumpa dengan Yesus Tuhan kita. Jangan seperti banyak orang Kristen yang mengawali dengan baik. Hanya mengawali dengan baik, tapi demi jabatan kemudian jadi mualaf. Demi jabatan meninggalkan iman Kristen supaya dapat kenaikan di tempat kerja atau di partai politik. Namanya Kristen banget. Tapi sekarang tidak lagi percaya Kristus. Cuma mengawali doang dengan baik. Tidak bisa menekuni, tidak bisa finishing well. Tapi hanya mereka yang mengembangkan buah roh yang berpuncak pada kasih akan mengakhiri dengan baik. Kalau ingat buah roh, mulai sekarang jangan cuma versi Paulus. Tapi tolong belajar, saya juga mau belajar untuk menghafalkan dan memahami ada versi Petrus yang mengajarkan kasih adalah puncak dari buah roh. Mari baca bersama-sama. Mulai sekarang berusaha untuk menghafalkannya. Slide berikutnya tolong. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita menunjukkan kasih, bukan hanya dengan lagu, bukan hanya dengan pujian, bukan hanya dengan bibir, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kepada semua orang yang mengenal kita. Dan di dalam kebenaran, paling tidak kita sedang berusaha untuk menjadi kaki Kristus yang melangkah kemanapun membawa kasih. Tangan Kristus kepada siapapun, tunjukkan kasih-Mu. Ketemu tukang sayur, jangan ditawar sampai luka-luka batin. Masa kangkung aja ditawar, masa tempe tahu aja ditawar. Orang Kristen, halo ibu-ibu, kalau belanja ingat kasih bonus, bukan ditawar habis-habisan. Tanya berapa harganya, 3.000, kasih goceng dong, ya kan? Bonus buat kamu, sehingga mereka bisa tahu, oh ini orang Kristen nih, beda nih. Kalau sama aja dengan yang lain, lalu untuk apa kita mengaku diri Kristen kalau pelitnya ternyata sama dengan Mr. Krab atau Paman Gober? Kagak cocok. Orang Kristen pelit, orang Kristen harus rajin kasih bonus-bonus. Lihat tukang sampah, memang gak pakai deodoran, dress code kagak jelas kadang-kadang. Tapi tidak salah dong, tolong dong ambil sampah ketinggalan. Jangan lupa bonusnya. Coba ucapkan sama-sama, jangan lupa bonusnya. Gak harus tunggu Valentine baru siapin coklat, kasih bonus dong setiap kali ada kesempatan. Ungkapan kasih yang real, yang konkret, sehingga kalau mereka mau datang ke rumah orang Kristen, happy, saya bisa dapat bonus nih, cuma ngambil sampah doang. Jual tempe, dapat bonus nih. Ada satpam di PDR, dia punya pohon buah jambu Bangkok. Dan setiap kali jambunya berbuah, tidak pernah dibawa ke pasar. Tidak pernah dibawa ke tukang sayur, tukang buah. Dibawanya ke Permata Depok Regency D1 nomor 11. Kenapa? Karena dia cukup kasih. Lalu dia dapat pembayaran plus apa? Bonus.
Tidak ada pohon jambu Bangkok di depan rumah, tapi saya tidak pernah kekurangan jambu Bangkok. Oh, Jeremy sering sekali dapat jus jambu merah, segar, baru petik dari pohonnya. Kenapa dia bolak-balik datang happy? Karena dia melihat, beda di rumah yang satu ini mah nggak ditawar, lalu minta didiskon lagi, minta dikurangi, tapi dapat bonus. Halo ibu-ibu yang suka nawar lebay.com, bertobatlah. Belajar dari Pak Rudi. Setahu saya kalau Pak Rudi belanja pohon, belanja tanaman, kagak pernah ditawar-tawar. Berapapun disebut bayar plus bonusnya. Jangan jadi manusia diskonan. Itu mah duniawi, mintanya diskon, minta dikurangi terus. Jadilah orang Kristen, pembawa bonus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin kasih bonus, benar nggak? Saudara ada di sini karena apa? Karena Tuhan kasih bonus. Mendapatkan kebaikan yang sebenarnya kadang-kadang tidak layak kita terima, tapi tidak jemu-jemu Tuhan kasih bonus demi bonus. Pakar perjanjian baru namanya F.F. Bruce mengatakan, Tuhan melimpahkan berkat-Nya tanpa membeda-bedakan. Para pengikut Yesus adalah anak-anak Allah dan mereka harus memanifestasikan keserupaan keluarga dengan baca bersama-sama, berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang pantas menerima sebaliknya. Saya teringat satu satpam, namanya Pak Heri, udah agak lanjut usianya. Kalau saya lewat kadang-kadang nggak sempat lagi angkat tangan karena ngantuan. Ngantuk lagi. Tapi sebelum 17-an dia datang sama saya. Pak Mul katanya, iya Pak Heri, kenapa? Saya mau main badminton. Diajak tetangga lomba 17-an. Saya belum tahu nih arahnya kemana. Oh iya bagus Pak Heri. Tapi dia mendekat lagi. Akhirnya dia berbisik, tapi nggak punya raket. Nggak punya raket, kok datang ke rumah saya ya? Kenapa bukan ke toko olahraga? Nggak punya raket, Pak Mul. Ada nggak raket yang jelek aja katanya? Saya keluar, bawa raket dan saya bilang ke Pak Heri, Pak Heri di rumah saya tidak ada raket jelek, semuanya bagus-bagus. Tapi Pak Heri boleh pakai. Lomba 17-an, selesai lomba 17-an, saya cari, kok nggak datang lagi ya? Nggak piket-piket, yang ngantuan itu nggak kelihatan. Karena kurios, saya tanya mana Pak Heri. Loh Pak Mul belum tahu, Pak Heri kan udah meninggal. Aduh, saya bersyukur sebelum meninggal sempat badmintonan. Bawa raket dari rumah saya. Dan ternyata ketika dia main, dia bukan cuma main, setiap kali ketemu kenalannya, dia sebut saudara, kesaksian saya menyebar dari RT ke RW, dari RW ke RW, dari lurah ke lurah. Kenapa? Kan dia selalu ngomong, ini raket dari Pak Mul, PDR D1 nomor 11, ini raket dari Pak Mul, PDR D1 nomor 11. Jangan kaget Jeremy, kalau nanti ada satpam pengen badminton, gak punya raket, mereka tidak akan pergi ke toko olahraga. Mereka perginya ke PDR D1 nomor 11. Saya tidak bisa jadi Mesias, tapi saya cuma bisa berbuat kebaikan kecil-kecil saja. Paling tidak kita berbeda dengan orang dunia. Waduh, saya belum menyentuh yang wali kota, yang gubernur. Pada waktunya Tuhan bisa beri kesempatan. Tapi siapapun ketemu kita seharusnya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, paling tidak harus muluk-muluk. Mereka bisa mencicipi barang sedikit kasih Kristus lewat kehidupan kita. Mari berdiri bersama-sama. Ini adalah kontras di antara fake love dengan true love. Fake love hanya baik di luar, semakin mandul, semakin rabun, bahkan bisa buta, akan tersandung dan jatuh menjadi
lebih buruk. Kalau ada slide terakhir bisa ditampilkan. Beda banget. Kalau di dalam hati, di dalam hidupmu, jangan sampai kosong, tapi ada true love, maka engkau akan menjadi orang yang baik di dalam maupun di luar. Menjadi orang Kristen yang semakin berbuah, semakin terang matanya, semakin teguh katakan amin, semakin teguh langkahnya sehingga dapat mengakhiri dengan baik. Dan pada waktunya kalau Tuhan datang, kalau Tuhan panggil kita akan mendapat sapaan yang sama, yaitu Sabas, hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi ucapkan sama-sama, Sabas, hambaku yang baik dan setia. Renungkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki pikiran dan hatimu. Pemuji dan pemusik akan menolong kita menyanyikan kembali lagu tema bulan ini. Sungguh indah kasih Tuhan. Sungguh indah kehidupan orang Kristen yang penuh dengan kasih. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, memancarkan kasih Tuhan. Bukan hanya lewat pujian, lewat perkataan, lewat bibir, tapi lewat perbuatan nyata dan di dalam kebenaran. Nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Haleluya. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Yes, Lord. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Lebih sungguh lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tahun ini Tuhan, ada banyak orang akan mendapatkan pengalaman yang tidak sesuai harapan mereka. Ada topan, ada badai, ada hujan besar yang mengganggu hidup mereka. Bangkitkan kami Tuhan, menjadi pelangi bagi mereka. Ajar kami Tuhan untuk menunjukkan kasih, bukan hanya dengan pujian, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan bibir, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengar beberapa pengumuman penting. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Karena pagi ini kita diingatkan oleh Gembala kita untuk sungguh-sungguh bisa menyatakan kasih kita yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang saya pikir menakjubkan. Kasih itu menakjubkan, kasih Tuhan itu menakjubkan. Buat saya pikir buat ibu semua juga kasih itu menakjubkan. Dan pagi ini kita diingatkan untuk menyatakan kasih yang menakjubkan dari Tuhan kita kepada sesama, dan juga kepada mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Ada amin? Haleluya. Terima kasih Pak Mul untuk firman-Nya yang membuat kita lebih cinta akan Tuhan kita karena kasih-Nya yang menakjubkan. Bapak Ibu, tema tahun 2023 adalah Dare to Change for Improvement, dan segenap jemaat diharapkan berubah untuk semakin dewasa secara rohani, semakin setia kepada Tuhan dan gereja setempat. Diharapkan juga semakin berhasil dan berdampak dalam pekerjaan dan pelayanan, juga semakin sukacita dalam menerima, memberi dan menerima. Firman Tuhan bagi pengumpul persembahan, Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Dan firman Tuhan bagi pengumpulan persembahan adalah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Bahkan pagi ini Tuhan, kami diingatkan untuk menerapkan kasih-Mu kepada semua orang.
Pagi ini juga Tuhan kami telah diberkati oleh-Mu dan akan mengembalikan berkat untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terimalah berkat yang akan kami berikan Tuhan, yang akan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia, dari remaja dan yang muda, juga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang, namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Cinta yang ada di dunia telah lama berubah. Tiada lagi kemuliaan yang ada di dalamnya. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang, namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan persembahan syukur. Terlebih Bapak Ibu telah memberikan persepuluhan dan janji iman yang telah diberikan hari ini. Bapak Ibu, ada sedikit perubahan di tahun ini bahwa ungkapan kasih dan penghargaan itu akan ditingkatkan dari setahun sekali yang biasanya dilakukan menjadi sebulan sekali. Dan Bapak Gembala akan menyampaikannya secara langsung dan personal melalui WhatsApp. Apakah mungkin di antara kita ada Bapak atau Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ini, beribadah di tempat ini? Kalau ada, bisa berdiri sebentar untuk kita bisa mengenal Bapak atau Ibu. Kalau nggak ada, ya tugas kita untuk mencari jiwa baru. Baik. Terima kasih juga kepada worship leader, singers, pemusik, tim pemerhati, soundman, kamera woman, dan pemandu multimedia yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tentu Tuhan memberkati Anda semua. Dan untuk bulan ini atau minggu ini, happy birthday untuk Ibu Vera Sinuraya. Happy birthday juga untuk Ibu Irma Herdadi. And happy anniversary untuk keluarga Bapak Yani Rumimper, juga keluarga Bapak Michael Sumilat, dan keluarga Bapak Elia Sianturi. Ayat emas bagi mereka yang berulang tahun adalah: hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu.
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu, ada laporan mengenai ibadah doa dan puasa yang telah diselenggarakan pada hari Jumat kemarin, dan ibadah dan puasa selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari lewat aplikasi Zoom. Puasa dan doa bersama onsite, ini ada pengumuman baru Bapak Ibu. Puasa dan doa bersama onsite akan dilaksanakan setiap Jumat terakhir, bukan setiap Jumat, tapi setiap Jumat terakhir, yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 di tempat ini, diawali dengan buka bersama pada jam 18. Jadi seperti biasa ya Bapak Ibu. Lalu kita amati atau kita lihat kegiatan pastoral sepekan. Di sini ada fellowship perdana tahun 2023 Pelayan Injil GSCA wilayah Depok di GSCA sini, yang dihadiri oleh Ketua BPD GSCA Jabar, yaitu Bapak Pendeta Arif Multi. Kita lihat foto-fotonya, foto bersama. Juga ada kegiatan kunjungan ulang tahun oleh Ibu Gembala pada waktu adik Alona berulang tahun. Nah, itu kegiatan sepekan. Dan terima kasih Bapak Ibu telah memperhatikan pengumuman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syukur dan doa berkat. Refnya saja, ku ada hari ini. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan ucapan syukur. Kami berkeyakinan bahwa kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi, bahkan keluarga demi keluarga, hingga setiap ibadah, setiap pelayanan, setiap pemberian kami tidak akan menjadi sia-sia, tapi Tuhan melihat dan memberikan berkat-berkat yang semakin berkelimpahan. Dan kami akan bangkit untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan semakin banyak orang. Kami bersyukur untuk Indonesia yang juga Engkau kasihi. Memasuki tahun yang disebut tahun politik,
banyak gonjang-ganjing, banyak manuver-manuver, tapi kami percaya Tuhan melindungi bangsa ini. Semua manuver, rekayasa yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan akan digagalkan dalam nama Yesus. Tapi rencana Tuhan yang baik, agung, dan mulia itu akan diwujudkan bagi Indonesia. Bangkitkan pemimpin-pemimpin baru yang sungguh-sungguh berintegritas, yang menghargai keberagaman, yang kompeten pada tingkat kota, pada tingkat provinsi, bahkan pada waktunya tingkat nasional. Sehingga Indonesia maju dan semakin maju. Indonesia semakin dipenuhi kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada pada waktu kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, ya kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sebentar. Amin, amin. God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia, dari remaja dan yang muda, juga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cintamu terbesar. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cintamu terbesar. Cinta yang ada di dunia telah lama berubah. Tiada lagi kemuliaan yang ada di dalamnya. Namun hanya manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cintamu terbesar. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cintamu terbesar. Harusnya
Karena kira kenapa saya pindah dari sini ke situ? Saya kira ada di mana itu. Ini aja yang biasa suka banget dingin kok dia bilang. Mana pernah saya suka dingin Pak? Mana ada? Kamar saya nomor 4. Rasa kedinginan manusiawi, tapi kalau kedinginannya berlebihan, sampai di kemuan. Biasa kan aki-aki ya, berapa? Saya berdoa tak syukur ya di luar harapan tidak bisa lagi sini, tapi realita tidak selalu sesuai harapan ya, cuma perlu sedikit berkurang, tapi masih ada ya. Kalau masalahnya adalah ada kendor-kendor. Nah, kita berdoa dan kita review. Langsung dengan jawaban hati. Dulu